Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi dilempari bom Molotov. Pemakaman salah satu korban penembakan KKB Papua di Kabupaten Deli Serdang. Menyambut tahun ajaran baru 2022, omset penjualan buku pelajaran sekolah di kota Medan meningkat 50 hingga 80%. Ya, menyambut tahun ajaran baru 2022, omset penjualan buku pelajaran sekolah, khususnya di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Medan, meningkat 50 hingga 80%. Penjualan buku sempat mengalami masa suram ketika ditiadakannya pembelajaran tatap muka karena pandemi COVID-19. Memasuki tahun ajaran baru 2022 dan diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah berdampak terhadap meningkatnya omset penjualan pedagang buku pelajaran, khususnya di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Medan. Peningkatan penjualan naik secara drastis dibanding 2 tahun lalu yang meniadakan pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19. Kenaikan omset yang dirasakan pedagang mencapai 50 hingga 80%. Untuk harga buku yang ditawarkan bervariasi tergantung tingkat pembelajaran siswanya. Setiap kios buku menerapkan harga dari Rp30.000 hingga Rp150.000 per buku. Online itu, jadi mereka beli buku pun ala kadarnya aja. Kalau sekarang mungkin ada peningkatan dikit lah. Walaupun begitu, kami juga minta bantuan juga nih kalau bisa. Itu sekolah sekarang ini jual buku. Jadi macam kami toko buku ini, ya kemana larinya? Mereka langsung beli ke sekolah. Sementara kita mau jual untuk murid, pasti berkurang lah. Salah satu orang tua siswa, Fitri, menyebutkan memasuki tahun ajaran baru dirinya disibukkan dengan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya yang dimulai dari seragam hingga ke buku-buku sekolah. Yang biasa Bang, keriuan emak kan kalau anak-anak udah mulai masuk sekolah ya belanja buku, perlengkapan sekolah lah semua, kayak baju, sepatu. Dengan diberlakukannya pembelajaran tatap muka, para pedagang berharap penyebaran COVID-19 dapat benar-benar berakhir, karena hal tersebut sangat berdampak terhadap terpuruknya perekonomian mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kelangkaan dan tidak seragamnya harga gas LPG 3 kg di tingkat agen berdampak terhadap pedagang gorengan di kawasan Marendal, Kabupaten Deli Serdang. Selain harga gas yang naik, pedagang juga mengeluhkan stok gas 3 kg yang terbatas di pasaran. Pedagang gorengan di kawasan Marendal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang mengeluh akibat kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG ukuran 3 kg yang tidak merata di sejumlah agen. Berdasarkan dari keterangan para pedagang, kelangkaan terjadi pasca naiknya harga gas LPG ukuran 12 kg sebesar Rp220.000 per tabung, dari harga sebelumnya berkisar Rp195.000 per tabungnya. Dari kenaikan tersebut, banyak pengusaha kuliner menengah ke atas yang beralih ke gas ukuran 3 kg, sehingga stok gas melon atau ukuran 3 kg menipis. Selaku dari pedagang gorengan, dengan adanya kelangkaan gas ini, ya sangat berdampak buat kami berjualan sehari-hari. Karena kami hari-hari membutuhkan gas buat berjualan, Mas. Apalagi dari tingkat pengecer aja harga udah berbeda-beda. Ya harapan saya buat pemerintah, semoga pemerintah bisa mengatasi kelangkaan gas dan menormalkan harga gas kembali. Akibat kelangkaan gas subsidi LPG 3 kg, omset penjualan gorengan menurun. Jika biasanya gorengan dapat dimasak dalam jumlah besar, namun kini harus dikurangi karena kelangkaan gas 3 kg di pasaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Menekan penyebaran penyakit kuku dan mulut PMK terhadap hewan ternak sapi di Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Ketahanan Pangan serta Polres Serdang Bedagai menyuntikkan vaksin jenis oftopor sebanyak 200 dosis ke hewan ternak sapi. Dinas Ketahanan Pangan dan Polres Serdang Bedagai Selasa pagi kembali menyuntikkan 200 dosis vaksin terhadap hewan ternak sapi yang sehat di 2 desa, yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai, hingga kini hewan yang sudah terbebas dari penyakit mulut dan kuku sebanyak 1.435 ekor dari 2.182 ekor sapi yang terserang penyakit di 17 kecamatan. Hari ini direncanakan 200. Yang terkena Pak, ada berapa? Yang terkena semuanya 2.182 ekor ini menyebar di Kabupaten Serdang Bedagai. 17 kecamatan ya Pak? Iya, 17 kecamatan. Yang sembuh Pak? Yang sembuh sudah 1.435. Ini yang sudah sembuh, yang sudah kita tangani lah. Ya. Yang divaksin ini Pak, yang terkena atau yang sebelum? Yang divaksin ini yang sebenarnya yang sehat ya. Ini kan untuk antisipasi supaya jangan terjangkit. Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai berharap adanya penambahan obat-obatan, multivitamin, serta vaksin PMK agar penyebaran wabah PMK dapat ditekan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Anda para penikmat kuliner daging kuda, kini tak perlu jauh-jauh lagi ke Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebuah kafe di Kota Medan telah menyediakan menu makanan daging kuda yang diolah dengan berbagai macam penyajian. Bercerita tentang daging kuda tak asing rasanya bagi pecinta kuliner di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kecamatan Dolok Sanggul disebut sebagai satu-satunya tempat di Sumatera Utara sebagai penyedia kuliner hewan bertubuh kekar ini. Namun kini para pecinta daging kuda tak perlu khawatir karena di Kota Medan ada sebuah kafe yang menyediakan aneka menu daging kuda yang diolah menjadi menu makanan ala milenial. Seperti stik daging kuda, nasi hot plate daging kuda, dan sup daging kuda. Tidak hanya menawan dalam bentuk penampilan, namun juga memiliki kenikmatan rasa yang tidak kalah dengan olahan daging kuda khas Dolok Sanggul. Untuk harga satu porsi olahan daging kuda dibanderol dengan harga Rp50.000. Namun makanan daging kuda ini pun berawal dari kesukaan sang suami pemilik kafe dengan masakan gulai kuda asal Dolok Sanggul. Kita pengen daging kuda itu menjadi ciri khas kita juga di sini. Selain karena Bapak suka daging kuda tersebut. Memang untuk respon masyarakat Kota Medan belum gitu wah, karena kita juga kan baru 2 bulan bukanya. Jadi kita sih berharap memang kan dengan kita menyediakan daging kuda di UN Mi Coffee ini, itu juga jadi masyarakat Kota Medan nggak susah lagi nyarinya harus ke Dolok Sanggul. Jadi di sini sudah tersedia dan untuk supply-nya juga kan nggak masalah karena kita sudah ada yang langsung mengirim dari Dolok Sanggul. Agar tidak penasaran dan dapat menikmati aneka rasa olahan daging kuda di kafe ini, seorang pembeli rela memesan 3 olahan daging kuda sekaligus. Karena dia tuh diolah menjadi sop dan hot blend yang rasanya tuh memang berbeda gitu pada daging kuda yang lainnya gitu. Kemudian untuk kehadiran sop daging kuda di Kota Medan ini saya rasa cukup membantu pencinta kuliner daging kuda dan sangat menambah menambah cita rasa dan juga keunikan dari kuliner yang ada di Kota Medan. Untuk harga sendiri itu termasuk terjangkau dengan porsi yang kita dapat tuh sangat-sangat puas gitu, dan paling penting adalah rasanya yang memang sangat-sangat unik, segar, gurih, dan tentunya memuaskan. Gitu. Daging kuda merupakan makanan favorit bagi warga di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan hampir setiap rumah makan menyediakan daging ini. Namun kini Anda bisa mencicipi makanan khas Dolok Sanggul di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Informasi kuliner tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Diansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.